Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pagi hari ini saya masih berada di Wihara Dhammadiparama, sebuah wihara yang asri, banyak tumbuhan, banyak burung yang senantiasa berkicau di wihara ini. Nah, berbagai macam burung ada di wihara ini. Barangkali karena wihara memang penghuninya tidak membunuh, sehingga semakin hari semakin banyak binatang seperti burung, tupai yang berada di wihara ini. Tetapi itu bukan poin yang ingin saya sampaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ada satu sabda yang diberikan oleh Sang Buddha kepada seorang menteri bernama Santati. Sang Buddha mengatakan, yang pube tang visudehi pacate mahukincanang majeje no gahe sasi upasanto cari sasi. Yang dapat diartikan, apapun yang lampau, bersihkan itu, dan yang akan datang jangan diisi, dan ketika engkau tidak menggenggam yang sekarang, maka engkau akan berjalan dengan kedamaian. Dan syair yang diberikan oleh Sang Buddha ini sangat mendalam, sehingga pada saat Menteri Santati mendengarkan syair ini, dikatakan beliau mencapai kesucian arahanta. Jadi ada sebuah ceritanya. Menteri Santati ini adalah salah satu menteri yang bekerja di bawah kerajaan Kusala dengan rajanya Pasenadi Kusala. Yang kita tahu bahwa Pasenadi Kusala adalah salah satu raja yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap Sang Buddha. Nah, suatu kali kerajaan Kosala terjadi pemberontakan. Nah, kemudian Menteri Santati ini diminta oleh Raja Kosala untuk bagaimana bisa meredam pemberontakan yang terjadi. Dan ternyata berhasil. Sebagai hadiah karena bisa meredam pemberontakan, maka Raja Pasenadi memberikan sebuah pesta besar-besaran terkhusus untuk Menteri Santati selama 1 minggu. Dan dalam pesta tersebut juga disediakan satu penari yang cantik yang melayani apapun yang diinginkan oleh Menteri Santati. Mereka bermabuk-mabukan dan sebagainya. Tetapi terjadi sebuah peristiwa yang di luar dugaan. Penari yang cantik ini karena ingin betul-betul melayani Menteri Santati, berusaha untuk melakukan diet agar badannya tetap langsing. Malahan yang terjadi adalah dia kena stroke, dia sakit, kena stroke, dan akhirnya meninggal. Nah, dalam kitab ulasan dikatakan dengan mata terbuka, mulut terbuka. Itu membuat syok Menteri Santati, membuat syok dan bersedih karena penari yang begitu ia sukai meninggal secara mendadak. Lantas ia datang kepada Sang Buddha karena merasa syok, merasa sedih, datang kepada Sang Buddha untuk meminta petunjuk. Ya, sebagai seorang menteri yang memang rajanya sendiri juga punya keyakinan terhadap Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha memberikan syair ini yang tadi saya sampaikan. Yang pube tang visudehi pacate mahukincanang majeje no gahe sasi upasanto cari sasi. Yang pube tang visudehi, apapun yang lampau engkau harus bersihkan. Sehingga seringkali diterjemahkan secara sederhana, bersihkan yang lampau. Pacate mahukincanang, yang akan datang kamu jangan mengisi. Yang diterjemahkan secara sederhana, jangan isi yang akan datang atau kosongkan yang akan datang. Bersihkan yang lampau,
kosongkan yang akan datang. Majece no gahaisasi upasanto carisasi. Dan jika engkau tidak menggenggam yang sekarang, maka engkau akan berjalan dengan kedamaian. Mendengar syair yang begitu mendalam dari Sang Buddha ini, Menteri Santati yang batinnya sudah matang, sudah siap untuk menerima dhamma dari Sang Buddha, mengerti, memahami maknanya, dan pada waktu itu tercerahkan mencapai pembebasan. Walaupun ia sebagai seorang menteri, sebagai seorang rumah tangga, mencapai kesucian arahanta. Dan itulah kenapa di dalam salah satu syair Dhammapada dikatakan, ya pada waktu itu Sang Buddha juga mengatakan bahwasanya walaupun seseorang mengenakan pakaian yang dihiasi sebagai rumah tangga, tetapi kalau batinnya murni, dia bisa dikatakan sebagai seorang biku, seorang pertapa, seorang brahmana. Artinya, walaupun pakaiannya sebagai rumah tangga, kalau batinnya tercerahkan, batinnya terbebas dari segala bentuk noda, ia juga bisa dikatakan sebagai seorang brahmana, seorang pertapa, seorang yang telah mencapai kesucian. Nah, syair yang diberikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha ini sebenarnya merupakan syair yang berisikan praktek meditasi, yang mana meditasi yang dimaksud adalah tidak lain meditasi insight, meditasi pandangan terang. Artinya apa? Yang pube tang visudehi, bersihkan yang lampau. Apapun yang lampau, bersihkan. Pada saat kita mempraktekkan meditasi, terutama meditasi menggunakan yaitu teknik pandangan terang atau meditasi yang mengarahkan kepada pandangan terang, seseorang dianjurkan untuk mengamati objek, mengamati fenomena yang muncul tanpa harus membuat sebuah perbuatan baru. Sementara yang diamati ini pun juga hendaknya tidak dilekati. Nah, sesungguhnya kalau kita berbicara tentang pengalaman-pengalaman yang sekarang saat ini kita alami, apapun yang sekarang kita alami ini merupakan buah, merupakan dampak dari perbuatan-perbuatan yang lampau. Apapun yang sekarang kita alami, yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, semua adalah buah dampak dari apa yang lampau. Kita berbicara yang lampau bukan berarti lampau harus kehidupan yang lampau, tetapi yang baru terjadi pun. Apapun yang lampau, apapun yang sudah lewat, itulah yang sekarang menjadi buahnya. Nah, kalau seseorang pada saat mempraktekkan meditasi hanya sekedar mengalami apa yang saat ini sedang terjadi, artinya sebenarnya orang tersebut sedang membersihkan yang lampau. Sementara pacate mahu kinjanang, yang akan datang jangan diisi, kosongkan yang akan datang. Nah, yang akan datang akan terisi, yang akan datang akan berlanjut kalau seseorang melakukan perbuatan. Melakukan perbuatan yang didasari oleh tanha, nafsu, keinginan, yang didasari oleh kotoran-kotoran batin, akan membawa kepada yang akan datang. Nah, kalau seseorang dalam bermeditasi mengamati fenomena yang muncul, hanya sekedar mengamati tanpa kemudian membuat perbuatan yang baru, sehingga dalam meditasi Vipassana seringkali disebut passive awareness, kesadaran pasif, atau bare attention, kesadaran yang apa adanya. Nah, kalau seseorang hanya sekedar mengamati tanpa memberikan judgment, tanpa memberikan penghakiman, tanpa memberikan reaksi yang baru, artinya dia tidak melakukan perbuatan yang baru. Dan kalau tidak melakukan perbuatan yang baru, artinya dia tidak sedang melakukan sebuah perbuatan yang nantinya membawa buah yang baru. Sehingga yang akan datang
menjadi kosong, mengosongkan yang akan datang. Yang lampu dibersihkan karena seseorang hanya sekedar mengalami apa yang saat ini sedang terjadi, yang akan datang juga dikosongkan. Karena apa? Karena seseorang tidak melakukan perbuatan yang membawa kepada buah yang akan datang. Nah, sementara yang sekarang pun juga tidak digenggam. Ketika seseorang mengamati objek keluar masuknya nafas sebagai objek meditasi, ataupun fenomena-fenomena lainnya yang muncul dalam bermeditasi, seseorang mengamatinya tanpa menggenggamnya, tanpa melekatinya, hanya sekedar mengamati. Artinya orang demikian adalah majece no gaisasi, tidak menggenggam bahkan yang sekarang. Yang lampau dibersihkan, yang akan datang dikosongkan, yang sekarang pun yang sedang dialami, fenomena-fenomena termasuk objek meditasi yang sekarang sedang dialami pun tidak digenggam, tidak dilekati. Nah, kalau seseorang tidak melekati apa yang sekarang, maka upasanto carisasi, seseorang akan berjalan dengan kedamaian. Nah, sebenarnya yang disampaikan Sang Buddha dalam syariat ini adalah sebuah latihan. Latihan meditasi bagaimana kita mengamati objek, mengalami apapun yang muncul saat ini dan sekarang, tanpa membuat reaksi yang baru, tanpa membuat kemelekatan yang baru. Yang sedang dialami adalah dampak dari yang lampau, sehingga yang lampu dibersihkan. Karena tidak membuat reaksi yang baru, maka yang akan datang dikosongkan. Dan karena tidak melekati terhadap apa yang sedang terjadi, maka yang sekarang pun juga tidak digenggam. Dan kalau batinnya tidak melekati apapun fenomena-fenomena yang dialami, maka kedamaian akan muncul. Dan ini adalah meditasi yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Itulah kenapa di dalam bahkan Mahasatipatthana sendiri dikatakan bahwa setiap kali kita mengamati objek yang muncul pada saat bermeditasi, maka anjurannya adalah naca kinci loke upadhyati. Jadi jangan melekati apapun di dunia. Apapun pengalaman-pengalaman yang muncul, jangan dilekati. Kita mengamati, kita menyadari, kita mengetahui, tetapi kita tidak melekatinya. Ini adalah latihan. Dan itulah kenapa kepada seorang pengembara bernama Bahia, nah kepada Bahia, Sang Buddha juga menyampaikan kepada kita semua, bahwasanya ketika kita melihat, itu hanya sekedar pengalaman melihat. Tujuannya adalah apa? Ketika hanya melihat itu sebagai pengalaman semata, di situ tidak ada kemelekatan. Di situ tidak ada attachment, tidak ada clinging, yang ada hanya sekedar pengalaman, sekedar fenomena. Demikian pula ketika mendengar, hanya sekedar pengalaman mendengar. Sute sutamatang bawisati. Hanya sekedar pengalaman mendengar. Di situ tidak ada attachment, tidak ada kemelekatan. Dan juga mutamatang bawisati, ketika membaui, mengecap, bersentuhan, itu juga hanya sekedar pengalaman. Bahkan ketika proses pikiran ini sedang berpikir, itu pun juga hendaknya dilihat, itu hanya sekedar pengalaman berpikir. Agar di situ mengalami, memahami, menyadari objek, tetapi tidak ada kemelekatan terhadap objek yang muncul, terhadap fenomena yang muncul, sehingga majece no gaisasi, ya, engkau tidak menggenggam bahkan yang sekarang. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mendengar syair yang diberikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha, Menteri Santati, walaupun dia seorang menteri, seorang rumah tangga yang masih mengenakan baju kerajaan sebagai seorang menteri, mengerti dhamma, melihat dhamma, dan batinnya terbebaskan, tercerahkan, dan ia mencapai kesucian arahanta. Dan
Mudah-mudahan syair demikian yang begitu penting itu juga dapat kita pahami, setidaknya adalah dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Utamanya, mari kita bersama-sama mencoba melatih batin kita dalam meditasi untuk mengalami fenomena yang muncul, menyadari, mengamati dengan penuh perhatian, tetapi juga tidak melekati setiap pengalaman yang muncul. Itu semua adalah latihan yang membawa kepada sedikit demi sedikit lenyapnya kotoran batin. Semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sabbisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.